Ya, ya, nanti semuanya. Ya Pak. Meskipun gampang, kalian nggak ngikutin urutan aja. Oke. Ya ya. Iya, iya, iya. Aduh, masih ingat dengan materi minggu lalu? Ingat Pak. Apa? Balikin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Untuk kaitannya dengan materi perubahan iklim dengan pemanfaatan sumber daya alam itu, jika perubahan iklim terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan dan industri, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak baik seperti penebangan hutan berlebihan atau pertambangan mempercepat perubahan iklim. Lanjut ke materi ya. Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum tentang pengertian sumber daya alam? Belum. Jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama itu sumber daya alam yang dapat terganggu dan sumber daya alam yang dapat terganggu. Next slide, yaitu contoh sumber daya alam yang dapat terganggu. Dapat dilihat di foto-foto itu. Yang pertama adalah apa? Matahari. Yang kedua angin. Yang ketiga tumbuhan. Yang keempat air. Yang kelima panas bumi. Lanjut ke sumber daya alam yang dapat terganggu. Pengertiannya yaitu sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan dengan lebih cepat dari alam. Nah, hal-hal tersebut tidak akan habis karena alam terus-menerus memproduksinya berulang kali. Nah, perlu digarisbawahi meskipun dapat diperbarui itu pemakaian sumber daya alam itu harus tetap apa ya? Dilakukan apa? Dimanfaatkan secukupnya dengan berlebihan. Yang selanjutnya yaitu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama itu ada minyak bumi, yang kedua ada batu bara, yang ketiga ada bumi. Yang selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang untuk proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jumlahnya itu sangat terbatas, jadi bisa habis jika digunakan terus-menerus. Next slide. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya alam hayati. Nah, jenis sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ini berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Yang selanjutnya sumber daya alam hayati. Jenis sumber daya alam hayati itu jenis sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda mati. Contohnya itu mineral, air, matahari dan juga minyak bumi. Nah, tadi kan Bapak juga memaparkan tentang penelitian sumber daya alam, terus contoh-contohnya kan. Habis itu kita juga penugasan di sini Bapak bagi menjadi dua kelompok ya, satu kelas ya. Iya Pak. Oh, tiga kelompok ada tiga ya? Iya. Tiga kelompok ya. Iya. Nanti dikerjakan habis itu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Siapa? Mana soalnya? Oke. Silakan dikerjakan.
Mana acara yang sudah selesai? Saya Pak. Ada yang selesai bisa langsung maju. Oke. Saya akan bacakan nomor 1 ya Kak. Nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam? Yaitu potensi sumber daya alam adalah kemampuan atau kemungkinan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam dapat berupa sumber daya alam hayati, saluran hayati, dan sumber daya lingkungan. Sumber daya hayati itu seperti hutan, laut, keanekaragaman hayati seperti binatang, yaitu tumbuhan. Non hayati itu seperti air, terus panas matahari, lalu minyak bumi dan air. Potensi sumber daya alam ini diukur dari ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas. Terima kasih Bapak Sudah. Saya Pak, lanjut nomor yang lain. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan itu, apa saja potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati, di antaranya itu ada hutan tropis, flora kuning kayak benang itu, organik, perikanan laut, pertanian. Terus yang kedua sumber daya alam hayati seperti tambang, batu bara, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya air seperti sungai besar yang ada di Kapuas, Mahakam, Barito, dan sebagainya. Ada waduk dan danau, ada air tanah untuk irigasi dan konsumsi. Yang keempat sumber daya energi alternatif. Yang pertama itu ada panas bumi atau geothermal yang ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Terus ada energi angin dan surya yang potensial dikembangkan di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain-lain. Terus yang kelima ada yang terakhir ada sumber daya kelautan, yaitu seperti potensi pariwisata berarti, garam, dan geotermi dan daya alam. Tadi siapa yang maju ayo? Saya Pak. Dapat apa Pak? Wow, terima kasih. Nah, sorry. Selanjutnya kesimpulan, ayo siapa yang bisa menentukan? Saya. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan dapat berguna bagi generasi mendatang. Pengelolaan yang bijak, inovasi dalam teknologi ramah lingkungan serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Jadi pembelajaran tadi apa yang kalian dapatkan tentang potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam dibagi menjadi dua Pak. Ada yang hayati dan non hayati. Yang hayati contohnya diperbaharui. Contohnya itu panas matahari, air, angin. Sudah, yang tidak diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya Bapak. Sudah, cukup. Teman-teman. Selesai sudah ya pembelajaran kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, kelas silakan untuk meminta. Baik, telah selesai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga kita diberi manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat ya belajarnya. Siap. Tempat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.